kembali lagi bersama gue Iqbal Rizaldi. Gue akan kembali membahas tentang autobiografi Tan Malaka yang sebelumnya telah gue bahas pada bagian pertama. Ini bagian dari kelanjutannya. Yang sebelumnya adalah menceritakan bagaimana perjalanan Tan Malaka ketika pasca lulus dari negeri Belanda. Ia bekerja sebagai pengajar di perusahaan perkebunan, kemudian ia melanjutkan ke kota Semarang, dan bagaimana ia menceritakan bisa terlibat dalam proses politik dan jadi ketua umum PKI, dan akhirnya ia dibuang di luar Hindia Belanda dan menjadi petualangan yang baru. Dia aktif di Komunis Internasional atau biasa disebut Komintern. Akhirnya pertama kali ia dibuang, kemudian ia di Belanda, kemudian ia lari ke Moskow. Di Moskow ia aktif di Komunis Internasional selama 1,5 tahun gitu kan. Tapi sebelum ia menceritakan perjalanan, ia sempat menyinggung bagaimana keadaan di Moskow dan menjelaskan bagaimana keadaan di Indonesia itu sangat berbeda. Jadi ia sempat berkomentar ketika bahwasanya peristiwa pemberontakan PKI tahun 1928 itu merupakan suatu tragedi yang revolusi yang gagal. Ia berkomentar bahwa ketika kita memahami pemikiran revolusi di Rusia tanpa menimbang, tanpa mengupas, tanpa menguji dengan keadaan sosial dan sejarahnya, itu hanya membebek ataupun meniru gitu. Jadi sebenarnya dia mengingatkan bahwasanya Marxisme itu bukanlah sebuah dogma yang dihafal-hafalan, tapi sebuah petunjuk untuk aksi revolusi. Nah, akhirnya ketika ia berada di Rusia, ia aktif sebagai Komintern dan juga ia terlibat dalam Kongres Komunis Internasional, yaitu dia mewakili dari Partai Komunis Indonesia, dan di situ dia berkesempatan untuk berpidato dan menyampaikan hal-hal tentang bagaimana perjuangan masyarakat Indonesia dan kesulitannya dalam melepaskan cengkeraman dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dan di situ juga ia memohon dukungan. Dan yang menjadi perhatian adalah ketika orang-orang komunis atau sejarah berdirinya komunis Indonesia, orang-orang komunis itu bertanya, karena memang komunis di Indonesia ini uniknya ia berdiri berdasarkan haluan dari syarikat Islam. Akhirnya di situ Tan Malaka ditanya, apakah saudara masih percaya dengan Tuhan? Akhirnya di situ Tan Malaka menjawab, ketika saya berdiri di hadapan Tuhan, saya Muslim. Namun ketika saya berhadapan dengan manusia, saya bukan seorang Muslim. Karena sesungguhnya Allah berfirman, setan itu banyak di antara manusia. Jadi sebenarnya ini adalah menegaskan bagaimana sebenarnya, karena kita kan semua tahu bahwasanya komunis itu sangat anti dalam manifestonya, anti dalam agama. Itu menjelaskan bahwasanya dia memiliki pandangan yang sepakat dengan komunisme itu, tapi ia juga tidak melupakan keimanan dia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itulah ya, secara singkat itu yang dijawab oleh Tan Malaka, dan itu juga di-upload ya di dalam sebuah berita ensiklopedia dan menjadi sebuah perbincangan. Dan di situ pula akhirnya Tan Malaka di sana bergaul bersama pemuda Rusia. Ia tinggal di sebuah kamar bekas hotel, dan itu juga menjadi ruang publik, dan juga di sana kehadirannya diterima oleh kalangan sana karena dianggap ia sudah menjadi satu golongan dari mereka. Dan dia situ melihat dan masih bertemu, Tan Malaka masih bertemu dengan Lenin, dengan Stalin, dan ia melihat bahwa sebenarnya para pemimpin mereka itu masih menyamakan diri dengan rakyatnya. Ia tidak meninggikan ataupun merasa paling punya jabatan seperti mengkultuskan. Dan juga rakyatnya pun sendiri, rakyat jelata dan buruh, tidak segan dan tidak takut untuk berbaur bersama mereka. Itulah yang komentar dari Tan Malaka mengenai para pemimpin-pemimpin dari komunis. Kemudian setelah lama aktif di Komintern, sebenarnya juga tidak menjelaskan banyak hal gitu kan, karena ia juga membawa visi untuk revolusi, dan juga sebenarnya ya sedikit kecewa bahwa sebenarnya dukungannya pun tidak kunjung datang ketika ia berada di Indonesia. Nah, itu adalah asumsi saya ketika akhirnya ia melepaskan diri dari segala komunis, kemudian akhirnya ia mendirikan sebuah partai sendiri, yaitu Partai Purba. Kemudian lanjut ketika ia setelah selesai di Moskow, ia pindah ke China, ke kota Kanton. Dan di sana juga ia sangat senang sekali ia bisa bertemu dengan Bapak Republik Tiongkok,
yaitu Dokter Sanyet gitu kan. Di situ juga Dokter Sanyet sangat senang karena bertemu dengan teman seperjuangannya, dan situlah ada sebuah percakapan yang memang membuat Tan Malaka itu menggetar gitu kan, dan jadi kepikiran gitu. Jadi apa yang di sebuah pernyataan Dokter Sanyet kepada Tan Malaka adalah, dalam hal ini kamu boleh bekerja sama dengan Jepang. Itulah yang membuat tercengang Tan Malaka, dan omongan itu terbukti setelah 20 tahun gitu kan, bahwasanya akhirnya para pemimpin-pemimpin muda di Indonesia bekerja sama dengan Jepang untuk memperoleh kemerdekaan. Entah itu adalah analisis dari Dokter Sanyet, dan itu juga yang Tan Malaka puji adalah ketika Dokter Sanyet itu merupakan sebuah tokoh yang revolusioner yang bergerak atas intuisi batinnya yang sering benar. Tapi sebenarnya Tan Malaka dalam hati tidak sepakat. Dia masih tidak setuju dengan pernyataan itu, dan masih dengan pendiriannya tidak mungkin berkompromi dengan maling. Sebenarnya ia ingin berdebat gitu, karena emang di situasi dan keadaan itu pun yang tidak mungkin, akhirnya dia hanya mendengar. Tapi ya terus terengyang-nyang dengan pemikiran Dokter Sanyet itu. Nah, akhirnya dia di kantor itu memiliki visi untuk membuat majalah, dan dia juga menjadi biro bagaimana membuat majalah itu. Dia namakan The Dawn, yaitu The Sang Fajar intinya. Dalam itu dia membuat surat kabar itu kemudian selama kurang lebih 1 tahun gitu kan, dan juga dia sana juga menghadiri untuk Serikat Sekerja Merah Internasional, dan juga ia membawa perwakilannya dari Jawa yaitu Halimin. Dan karena aktivitas yang sangat sibuk di China, akhirnya kondisi keadaannya pun ya semakin lemah. Akhirnya memerlukan suatu tempat yang memang memiliki iklim tropis ya seperti Indonesia. Akhirnya ia memilih ke Filipina. Jadi tujuan ke Filipina adalah tidak lain adalah untuk memulihkan kekuatannya kembali, menyehatkan sendiri, karena ketika ia melakukan pemeriksaan dokter di Cina, dia disarankan untuk pergi ke wilayah iklim tropis karena menghindari wilayah dingin. Karena beberapa kali ya ke wilayah dingin itu seperti Belanda, kemudian Rusia, kemudian China juga termasuk. Akhirnya juga dia memutuskan untuk Filipina, dan juga akhirnya di sana dia hidup di Filipina, dan inilah ia menulis buku yaitu Denar Republik Indonesia dan Aksi Massa untuk Semangat Muda sebagai permulaan ia mengawal perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tapi di Filipina juga itu merupakan suatu bentuk menjadi hal yang akhir. Jadi bagaimana hal tragedis terhadap PKI itu terjadi. Seperti ketika ia berada di Filipina, ia mendapatkan surat dari Alimin. Bahwasanya ia ketika merasa Alimin ini akan ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda, ia butuh tempat tinggal gitu kan. Akhirnya diterimalah Alimin karena Tan Malaka merasa Alimin ini orang yang pandai bergaul, penggembira, dan juga ia banyak pengalaman gitu kan. Akhirnya ia menerima Alimin, dan bahkan pun Tan Malaka tanpa memikirkan bahwa sebenarnya ia tinggal di Filipina itu secara ilegal. Dan suatu waktu ia bisa saja ditangkap. Akhirnya ketika itu datang bersama Alimin bertemu, ya layaknya sahabat yang menabut itu senang. Akhirnya setelah tidak lama itu Tan Malaka mendapat surat dari Singapura. Jadi Singapura itu tempat para pimpinan PKI itu berkumpul dan meminta Tan Malaka untuk hadir dan membahas bagaimana keputusan dari Prambanan. Jadi ada sebuah rapat di Prambanan, dan itu menjadi istilahnya keputusan Prambanan, yaitu agenda PKI untuk melakukan pemberontakan tahun 1928. Akhirnya bersama dengan adanya Alimin, dia tunjukkan surat itu. Ini dapat surat dari Singapura. Lalu Tan Malaka menanya kepada Alimin, apa benar rakyat sudah siap? Lalu Alimin menjawab, ya masyarakat yang paling banyak untuk menyerang itu adalah Bekasi. Akhirnya Tan Malaka menjawab, apa iya? Gitu kan. Kemudian di situ Tan Malaka menjelaskan bahwasanya keputusan Prambanan itu salah, gitu kan, karena terlalu tergesa-gesa, tidak mempertimbangkan, tidak melihat bagaimana situasi kesiapan dari proses pemberontakan itu. Akhirnya dijelaskan itu Tan Malaka, lalu ia kirimlah surat ke Singapura, surat balasan. Namun pihak Singapura masih belum mengerti, ia tetap masih terus mengirim surat Tan Malaka agar untuk hadir di sana karena kondisi kesehatan Tan Malaka yang belum pulih. Akhirnya di situ Alimin menawarkan diri. Gitu kan, Alimin menawarkan diri, biarkan
Alimin yang pergi ke Singapura dan menyampaikan pesan dari Tan Malaka. Akhirnya disitulah Tan Malaka menitipkan pesan dengan tesis ringkas pada Alimin, yaitu bagaimana bahwasanya partai belum disiplin, kemudian buruh dan tani belum tersusun, kemudian rakyat belum terikat dengan PKI, dan juga yang terakhir bahwasanya kekuatan imperialis dunia ini masih kuat gitu kan. Jadi belum momentumnya. Akhirnya dikirimlah surat itu, dan itu juga Tan Malaka menceritakan pada Alimin bahwasanya Alimin juga tahu sendiri bagaimana aksi mogok kerja, mogok umum di Semarang itu tidak semuanya buruh bergerak gitu kan, hanya buruh percetakan yang bergerak, buruh pelabuhan, buruh kereta api gitu kan, petani dan sebagainya tidak bergerak. Akhirnya disitulah Alimin untuk menyampaikan pesannya Tan Malaka berangkat ke Singapura kan, dengan alasan ketika itu dia sembari mengumpulkan wakil-wakil lainnya. Kemudian ketika setelah berkumpul baru dia berkomunikasi kepada Tan Malaka untuk hadir ke Singapura. Akhirnya diutus oleh Alimin ke Singapura. Namun inilah yang menjadi kekecewaan Tan Malaka terhadap sosok yang Alimin, yang tadi ya dianggap sebagai seorang teman perjuangan, teman di organisasi komunis, tapi menjadi sebuah hal yang membohongi Tan Malaka, menjadi orang yang tidak jujur gitu, yang menjadi membuat fitnah kepada Tan Malaka karena pesan itu tidak disampaikan oleh para pemimpin yang berada di Singapura. Kalau para pemimpin di Singapura seperti Sugiono, Darsono, Sumaon, ketika ia membaca surat dari Tan Malaka, itu kan, mereka pasti setuju untuk membatalkan keputusan Prambanan itu. Karena pesannya pun tidak disampaikan dengan baik oleh Alimin, kemudian para pemimpin Singapura menganggap bahwa Tan Malaka setuju atas keputusan Prambanan. Gitu. Akhirnya secara tergesa-gesa Tan Malaka pergi ke Singapura, gitu kan. Dengan ia keadaan yang masih belum pulih, kemudian akhirnya ia mencoba mencari kenalan relasinya untuk membuat paspor palsu. Akhirnya ditemukanlah paspor palsu atas nama Hasan Ghazali, gitu kan. Dan akhirnya Tan Malaka dengan tergesa-gesa berangkatlah ke Singapura. Tapi sialnya ketika sampai di pelabuhan ia tertangkap oleh imigrasi. Ia ditahan oleh imigrasi karena memang paspor Hasan Ghazali ini merupakan dari rekannya yang di Filipina yang sering digunakan gitu kan untuk pindah-pindah ke negara gitu. Tapi pada saat itu Tan Malaka ditangkap gitu kan oleh petugas imigrasi dan ditahan selama 3 hari dan diinterogasi gitu. Dan juga ia mendapatkan pembelaan dari teman-temannya di Filipina bahwasanya Tan Malaka ini adalah pelarian politik gitu. Jadi sebenarnya ada hukum the right of asylum. Jadi pembebasan terhadap tahanan politik yang berlindung di negara tersebut wajib dilindungi karena memang sebenarnya Tan Malaka adalah musuh dari Hindia Belanda dan sebenarnya boleh dilindungi gitu kan karena dia sebagai pelarian politik. Itu ada hukum yang namanya the right of asylum. Tapi karena proses Tan Malaka yang ditahan, kemudian pihak Singapura ya dari teman-teman Singapura menganggap bahwasanya Tan Malaka pun setuju dengan keputusan Prambanan, dan akhirnya ya tanpa terbendung pemberontakan itu pun pecah pada tahun 1928, dan itulah merupakan pemberontakan PKI yang pertama kali dan kemudian gagal, dan itulah menjadi proses peristiwa yang tragis dan juga menjadi beban menjadi pergerakan-pergerakan lainnya kan kegagalan PKI tersebut. Dan akhirnya ya itu merupakan proses tragedi, kemudian semua tercerai-berai, kemudian akhirnya pun Tan Malaka tetap melanjutkan kehidupannya di Filipina, dan akhirnya pada saat itu pun Tan Malaka sebenarnya sudah menjelaskan, sudah berkali-kali dalam tulisannya dalam aksi massa. Jadi sebenarnya ada runtutan bagaimana untuk melakukan proses aksi massa itu dan kemudian melakukan revolusi. Yang pertama yang jelas adalah mogok kerja dengan tuntutan ekonomi, kemudian mogok kerja dengan demonstrasi, tuntutan ekonomi dan politik. Yang ketiga, mogok kerja dan demonstrasi dengan bersenjata karena mengantisipasi karena akan ada perlawanan. Yang keempat, baru mogok kerja dengan pemindahan kekuasaan. Nah,
Pokoknya di situ dibentuklah Majelis Pemusyawaratan Rakyat, kemudian dibentuklah undang-undang, dibentuklah pemerintahan sementara, kemudian membentuklah Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi sebenarnya ada runtutan bagaimana untuk mencapai revolusi Indonesia mereka udah benar-benar dijelaskan. Dan baru-baru untuk memenuhi semua unsur tersebut, unsur pertama saja mogok kerja ekonomi itu masih belum berjalan, gitu kan, masih belum jalan seperti yang di Semarang. Itu sebenarnya menjadi ukuran Tan Malaka betapa tidak rasionalnya ketika keputusan Prambanan ini tetap dijalankan. Namun karena keegoisan dari sebuah alimin, yaitu tokoh muda PKI ya, yang menjadi semuanya menjadi gagal dan berantakan. Dan ini sih yang menarik bahwasanya bagaimana perbincangannya dari seorang Tan Malaka, dan itu yang mengungkap karena sebenarnya sering sekali difitnah karena dia dianggap sebenarnya yang menyetujui oleh peristiwa dari pemberontakan PKI ini. Karena ketika sebelumnya pun saya membaca dari autobiografi Bung Hatta, ketika Bung Hatta ketemu dengan Sumaun, obrolan itu juga menjelaskan bahwa sebenarnya Tan Malaka ikut terlibat di dalam rapat Prambanan. Itu ujar dari Sumaun yang bercerita kepada Bung Hatta gitu. Bahwa sebenarnya Tan Malaka sendiri pun hadir di Prambanan. Itu Sumaun memperoleh informasi itu dari alimin dan musuh. Itu kan akhirnya di sini kan mendapatkan garis benang merah ya sebenarnya yang membuat kekacauan, yang membuat bagaimana revolusi ini menjadi tidak berhasil itu karena keegoisan dan kerakusan dan dari seorang tokoh PKI muda yaitu alimin dan musuh. Akhirnya disitulah sebenarnya Tan Malaka mengungkapkan gitu perasaannya di dalam sebuah penjara bahwa ia sering sekali difitnah dan ini dia juga ingin membela dirinya. Dia ungkapkan seperti itu di dalam tulisannya. Inilah yang menjadi perhatian saya sebenarnya bagaimana untuk mempergeluti dalam alam pikiran berapa puluh tahun yang lalu. Ini kan hanya saja baru pemikiran dari para tokoh pejuang Indonesia ya. Itu kan itu yang menjadi ada sebuah misteri, sebuah peristiwa gitu kan yang belum terungkap kebenarannya. Dan sebenarnya sistem dari kebenaran itu sendiri sebenarnya tidak akan terungkap ya. Kebenaran itu akan terus berjalan dalam bayang-bayang sampai kiamat mungkin. Nah, tapi di sini ada kepuasan saya pribadi bagaimana ketika mengungkap ataupun menemukan sebuah cerita yang dari buku sumbernya yang saya yakin dalam Google pun tidak banyak diceritakan. Ini adalah alasan saya bagaimana untuk terus bisa berpikir, untuk bisa mencintai Indonesia dengan cara seperti ini, dengan mempelajari bagaimana kisah para pejuangnya dan tokohnya, dan memang menjadikan gairah saya untuk semangat ya, untuk hidup dan untuk terus mencintai Indonesia. Dan mungkin ini adalah untuk bagian yang perjalanan Tan Malaka, bagaimana perjalanan dia dari Belanda ke Moskow, ke Cina dan di Filipina gitu. Kemudian ada lanjutan lagi karena buku itu sangat tebal dan tidak mungkin saya jelaskan semuanya karena saya pun menyicil gitu kan bagaimana membaca buku ini dan saya ungkapkan. Dan sekali lagi sebelumnya sebenarnya buku ini telah saya baca. Namun dari saya pribadi pun karena memang tidak diungkapkan, di kadang saya suka lupa dan dalam proses membacanya pun tidak serius. Akhirnya saya membuat video ini bagaimana untuk saya bisa mencerna lebih baik dari hasil bukuan itu, dan juga ini bisa menjadi motivasi saya bisa diungkapkan dan akan terus selanjutnya. Terima kasih dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.